Oke, di sesi ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana pengerjaan evaluasi akhir semester dan tugas besar dari perkuliahan ERP ini. Oke, silakan Anda masuk ke Elita Anda. Anda pilih ke topik tugas besar ERP. Kita masuk ke sini dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah jelaskan berkenan tentang karena ini tugas besar, saya minta Anda untuk membentuk sebuah grup, sebuah kelompok, di mana tugas ini adalah tugas kerjasama bersama, sehingga nilai akhirnya adalah nilai bersama. Jadi saya berharap ada sebuah kerjasama yang baik dari Anda semua. Dan di tugas besar ini, nantinya Anda akan menghasilkan sebuah buku atau proposal, yaitu proposal rencana bisnis. Kita masuk ke outline tugas besar dulu. Di sini bisa Anda lihat, yaitu format rencana bisnis ini Anda harus memenuhi beberapa hal, yaitu berkenaan dengan ringkasan eksekutif, latar belakang, mengapa Anda memilih usaha tersebut, dan alasannya apa. Gambaran umum rencana usahanya, ini adalah gambaran umum, di mana rencananya seperti apa, bagaimana Anda menjual, bagaimana Anda menawarkan, dan lain-lain. Metode pelaksanaannya, bagaimana Anda bisa mencapai, apakah membutuhkan sebuah bahan baku, ataukah membutuhkan sebuah tempat, dan lain hal. Di situ bisa Anda ceritakan. Di situ adalah perencanaan biaya dan jadwal kegiatan, lalu ada lampiran. Anda bisa lihat template tersebut di Dropbox yang sudah ada. Anda bisa klik di situ. Kita lihat ya. Proposal program kreativitas mahasiswa atau proposal PKM. Judul programnya yaitu judul usaha Anda. Nanti silakan diisikan di sini. Oke. Bidang kegiatan yaitu PKM Kewirausahaan. Di sini nggak perlu diganti. Diusulkan oleh, ini adalah nama tim anggota Anda. Silakan Anda tentukan siapa ketuanya yang bertanggung jawab. Lalu bisa Anda susul dengan nama anggotanya. Pastikan NBI Anda diisi di sini dan angkatan juga dituliskan di sini. Tahunnya jangan lupa diganti menjadi tahun 2020. Nah, di halaman kedua Anda diminta untuk mengisi beberapa isian. Di situ untuk judul kegiatan Anda bisa isi dengan judul bisnis Anda, bidang kegiatannya di PKMK, lalu mengisi biodata untuk ketua pelaksana, ketuanya, anggotanya, jumlah anggota, dan dosen pendamping. Dosen pendamping ini bisa diisi dengan nama saya. Anda bisa cari, atau kalau tidak ada nanti saya upload di WA Anda, WA grup kita. Nah, biaya kegiatan total ini adalah biaya kebutuhan dari perencanaan Anda. Oke. Untuk Kemenristek Dikti dan sumber lain mungkin bisa dikosongkan, dan jangka waktu pelaksanaan adalah berapa lama Anda bisa merencanakan hingga bisa Anda realisasikan. Ingat, ini hanya perencanaan. Saya tidak meminta Anda untuk membuat prototipe atau Anda membuat barang realnya. Kita masih sebatas merencanakan. Oke. Untuk ketua program studi bisa diisi namanya Pak Heri ya. Ketua pelaksana nama saya. Oke, di daftar isi Anda diminta untuk mengisi pendahuluan, di mana di situ latar belakangnya ada. Definisi di situ sudah saya sampaikan dari latar belakang dan bisa Anda pelajari lebih lanjut. Oke. Pada bab 2 yaitu mengenai gambaran umum rencana usahanya. Jadi Anda bisa membagi menjadi kondisi umum, gambaran umum produk, potensi sumber daya dan peluang, lalu analisis kelayakan usaha, di bab 3 metode pelaksanaan, dan di bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Di lampiran berikutnya, yaitu biodata dari ketua, anggota, dan dosen pembimbing Anda. Silakan Anda isi biodata Anda tiap kelompok dari ketua hingga anggotanya. Untuk dosen pembimbingnya bisa dikosongkan, tidak apa-apa. Cukup nama dan ini dari dosen tersebut. Oke, kita balik yuk ke outline-nya. Nah, ini ada tugas kelompok yang saya minta kurang lebih 5 orang.
Bisa kurang, bisa lebih, silahkan disesuaikan. Ya, dan saya tidak mengizinkan atau diperbolehkan ada dua jenis usaha yang sama. Saya yakin dengan ide gila Anda, ide kreatif Anda, tidak akan ada dua jenis usaha yang sama. Proposal dikumpulkan secara hard copy, satu kelompok, satu proposal, satu buku. Nanti tempat pengumpulannya bisa saya tentukan. Atau jika kita melihat kondisi pandemi ini masih belum bisa memungkinkan, nanti akan dikumpulkan secara soft copy saja. Soft copy dengan format PDF, saya minta dengan nama usaha.pdf-nya. Misal Anda jual bubur kacang ijo Budi, bubur kacang ijo Budi PDF, dan dikirimkan ke email saya di maskatriana@untaksbc.sby.ac.id. Dan subjeknya jangan lupa tugas besar ERP 2020 nama usaha Anda. Oke, penilaian saya yaitu melihat dari keaslian gagasan dan isi tulisan, kelengkapan data dalam penyusunan rencana bisnis, inovasi dan kreativitas. Jadi, ide yang Anda tawarkan, itu apakah inovatif dan kreatif sekali? Apakah cukup baru? Apakah bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, menyelesaikan permasalahan yang ada, dan bagaimana kesesuaian itu terhadap format perencanaan bisnis dari template PKM yang ada. Buat Anda, Mas Mbak, ketika Anda memilih jenis usaha, ketika Anda, tim Anda, ingin memilih jenis usaha Anda, satu, pastikan usaha itu cukup unik, cukup beda dengan usaha-usaha yang ada. Sehingga bisa stand out usaha Anda dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Lalu yang kedua, pastikan usaha Anda atau bisnis yang ingin Anda masukkan ke proposal Anda mampu menjawab sebuah permasalahan. Permasalahan yang ada di luar sana, apapun. Misal, pemanfaatan bahan baku atau bahan raw material yang selama ini tidak dipergunakan. Pemanfaatan limbah dari misal pembuatan entah itu produk atau makanan di mana limbah itu tidak bisa dipakai tapi Anda menggunakan. Anda mengangkat, memberikan nilai lebih terhadap limbah itu, lalu Anda sulap, Anda manfaatkan menjadi hal lain. Atau misal Anda menawarkan sebuah hal baru yang membantu atau memecahkan permasalahan semisal dalam urusan baik kesehatan, Anda bisa membantu atau memecahkan permasalahan dalam urusan keseharian manusia. Jadi kalau Anda review dari bab-bab kreativitas dan inovasi, intinya adalah produk inovatif ini kan harus bisa diterima. Fokus pada itu. Produk itu selain kreatif, mampu memecahkan masalah yang ada, mampu menjawab, mampu membuat mungkin menjadi semakin lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, namun juga harus bisa diterima oleh pasar. Masyarakat harus mampu menerimanya. Silakan Anda simulasikan apakah pasar mau menerima. Anda timbang bersama tim Anda ketika Anda memutuskan bersama ide bisnis apa nih yang mau kita pakai sebagai proposal atau sebagai tugas akhir kita nih. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu mengenai saya menjelaskan outline tugas besar Anda. Silakan bekerja kelompok dengan baik. Sukses buat Anda.